Pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya perawatan sanitasi atas kebun sawit kita. Seperti apa ulasannya? Simak terus video ini. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, ketika kita ingin berniat melakukan atau ingin menanam sawit atau ingin berkebun kelapa sawit, maka kita harus bersiap-siap, kita harus mempunyai mental, dan kita harus memiliki perencanaan yang baik. Karena apa? Saya tekankan sekali lagi, ketika kita berkebun kelapa sawit itu beda dengan kita berkebun lainnya seperti karet ataupun tanaman perkebunan lainnya. Karena apa? Kelapa sawit ini memerlukan perawatan yang luar biasa banyak, luar biasa modal yang lumayan banyak, luar biasa menguras emosi yang banyak, dan luar biasa menguras waktu yang banyak, waktu dan tenaga tentunya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah niat ingin berkebun kelapa sawit, ya kita harus siap segalanya. Nah, salah satu perawatan yang harus dilakukan adalah perawatan sanitasi. Nah, perawatan sanitasi itu apa? Yaitu sanitasi adalah lingkungan dari perkebunan kelapa sawit kita. Bisa dengan kata sederhana, kebun sawit kita itu harus bersih, teman-teman. Namun dalam artian bersih di sini bukan hanya sekedar bersih dari gulma, bersih dari rumput, bersih dari pohon, bersih dari dosa-dosa besar atau seperti apa ya, atau bersih dari hal lainnya, bukan seperti itu teman-teman. Namun ada beberapa aspek sanitasi yang harus kita lakukan. Nah, aspek apa saja yang harus kita lakukan atau kita laksanakan perawatan, nanti kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, aspek yang pertama adalah sanitasi lingkungan atau sekitar piringan kelapa sawit ya. Jadi banyak yang sudah tahu atau ada yang belum tahu piringan itu apa. Piringan itu adalah lingkaran sekitar pokok batang sawit, teman-teman. Nah, di sini seharusnya pokok kelapa sawit itu harus benar-benar bersih dari gulma. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika kita melakukan pemupukan, itu pupuk yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan itu harus bisa benar-benar terserap oleh pokok sawit. Nah, apakah piringan itu harus selalu bersih? Tidak, teman-teman. Piringan bisa saja tidak bersih. Ketika kita sudah melakukan pemupukan, ya biarkan saja rumput itu tumbuh dengan liar. Dan ketika kita mau memupuk lagi baru kita bersihkan. Nah, cara membersihkan piringan itu seperti apa? Ya bisa dilakukan dengan penyemprotan atau bisa kita lakukan dengan pembersihan dengan alat secara manual. Namun saya sarankan kita semprot dan dengan alat itu dikombinasikan. Jadi biar tidak terlalu capek kita ya. Kalau kita semprot terus nanti akan tanah di sekitar itu akan menjadi buruk. Dan kalau kita melakukan pembersihan dengan alat terus, ya modal dan tenaga mungkin kita tidak bisa. Jadi kita kombinasikan semprot satu kali semprot, satu kali pakai alat, satu kali semprot, satu kali pakai alat. Dan seperti itu. Nanti kita bahas tersendiri tentang penyemprotan atau pembersihan sanitasi piringan kelapa sawit. Nah, setelah itu apakah semuanya itu harus benar-benar bersih? Seperti yang saya katakan tadi, tidak. Satu poin. Yang kedua adalah sanitasi pelepah kelapa sawit atau yang sering kita sebut dengan pruning. Nah, pruning itu apa tujuannya atau apa sih yang dimaksud dengan pruning? Pruning itu adalah pembuangan pelepah kelapa sawit, teman-teman. Jadi pelepah sawit yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak bermanfaat lagi seperti itu harus kita buang. Nah, pelepah sawit yang seperti apa yang harus kita buang? Apakah semuanya harus dibuang? Ya tidak, tentu tidak kan. Nah, pelepah sawit yang harus kita buang itu adalah pelepah sawit yang sudah tidak bermanfaat untuk batang kelapa sawit. Ketika sawit kita masih muda, ya tentu kita akan membuang pelepah sawit yang sudah berada di tanah ya. Kalau sawit kita masih rendah atau masih muda, masih umur 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 4 tahun, ya kita buang yang sudah sampai bawah atau yang sudah terkena racun kontak, yang sudah kering, yang sudah tidak bisa melakukan fotosintesis, yaitu bisa kita buang. Untuk apa kita
memelihara pelepah yang tidak ada daunnya kan, yang sudah kering, dan itu katanya juga masih bisa menyerap pupuk. Jadi harus kita bersihkan secara periodik ya. Lalu sampai kapan kita melakukan pruning? Ya sampai sawit kita ditumbangkan ya. Tidak mungkin sawit kita itu pelepahnya terus terjuntai-juntai buruk seperti itu. Sampai kita tumbangkan, kita harus rajin-rajin melakukan pruning. Nah, pruning juga ada aturannya teman-teman. Tidak boleh kita melakukan over pruning, atau kita tidak melakukan pruning, itu juga salah. Jadi ada aturannya, kapan umur sekian itu dilakukan pruning. Dan mungkin banyak yang sudah mengenal tentang Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3 atau Songgo Lawe kan, kita seperti itu mungkin teman-teman sudah mengerti, atau nanti kita bahas di lain videonya. Nah, itu sanitasi yang kedua teman-teman, yaitu tentang pruning atau tentang sanitasi pelepah. Nah, yang ketiga itu adalah tentang sanitasi buah teman-teman. Nah, sanitasi buah itu seperti apa sih sanitasi buah? Kok buah harus disanitasi? Kok harus benar-benar kita membersihkan buah atau buahnya di pruning? Tidak seperti itu teman-teman. Jadi buah itu adalah sumber penyakit dari buah-buah yang lainnya ketika buah itu tidak bisa secara maksimal matang. Nah teman-teman, yang banyak kita lakukan yang banyak kita rasakan atau kita alami ketika kita masih memiliki sawit muda, itu banyak sekali buah yang busuk ya. Nah, ketika kita mengalami buah busuk, kita harus rajin-rajin membuangnya. Ketika ada indikasi buahnya busuk, teman-teman, langsung buang. Ketika ada indikasi buah busuk, langsung buang. Atau ketika mau panen ada sedikit buah yang busuk, jangan sampai tertinggal di pokok kelapa sawit kita. Yang keduanya adalah ketika kita sudah melakukan panen dan ada brondolan yang jatuh ke piringan kelapa sawit, itu harus dibersihkan teman-teman, harus dibersihkan. Dan brondolan yang ada di selipan, di sela-sela pelepah kelapa sawit itu harus diambil teman-teman. Karena apa? Ketika buah itu busuk, maka akan menimbulkan jamur dan akan menular ke buah yang lainnya. Nah seperti itu teman. Jadi ya agak ribet, tapi tidak juga terlalu ribet ya, karena sawit itu kita memanennya ya 10 hari sampai 15 hari. Jadi ya kita melakukannya 1 hari dalam 15 hari, tidak terlalu ribet. Atau mungkin ketika yang manen orang lain, ya kita ngikuti di belakangnya. Kalau memang brondolnya banyak ya kita ambil, akhirnya jadi cuan kan. Oke, seperti itu. Jadi ketika ada brondol yang masuk, ketika ada brondol yang tercecer, ya kita harus ambil. Nah itu ketika kita melakukan pruning, ada yang mengatakan pruning mepet, ada yang mengatakan pruning disisakan sekitar 1 jengkal atau setengah jengkal pelepahnya itu. Nah ada yang mengatakan kalau melakukan pruning itu harus mepet. Fungsinya apa? Ketika ada buah yang jatuh atau buah busuk yang jatuh, dia tidak akan masuk ke sela-sela. Itu ada beberapa pendapat ya, ada beberapa mazhab yang mengatakan seperti itu. Silahkan, terserah kalian mengaplikasikannya. Kalau saya pribadi, saya pruning mepet teman-teman. Saya tidak sisakan sela-sela untuk dapat tumbuh jamur di sana. Biasanya di sela-sela itu bisa tumbuh gulma ya di sana. Jadi saya lakukan secara mepet. Jadi namun tidak terlalu mepet sehingga terkelupas pelepahnya, tidak, tapi agak pendek lah seperti itu. Lalu yang keempat adalah sanitasi lingkungan perkebunan. Nah untuk perkebunan sekitar, untuk kebun kalian, khususnya seluruhnya kebun, memang harus dibersihkan dari, bukan gulma ya, dibersihkan dari pohon-pohon atau batang-batang lainnya. Kalau bisa kalian jangan melakukan tumpang sari, atau bahkan kalian melakukan menanam sawit di sela-sela pohon karet. Nah itu yang banyak dilaksanakan oleh teman-teman. Nah saya sarankan jangan seperti itu. Nanti kita akan bahas pada video lainnya apa sih kekurangan dari kerugian dari menanam pohon sawit di sela-sela karet. Nah seperti itu. Jadi kalian jangan lakukan tumbang sari di kebun sawit kalian. Jadi sawit itu adalah tanaman homogen teman-teman. Dia tidak bisa hidup berdampingan dengan
yang bukan sejenis dia ya. Jadi dia harus benar-benar homogen ya, harus benar-benar satu hamparan itu memang benar-benar harus sawit semua, tidak bisa dicampur dengan tanaman-tanaman yang lain. Nah, untuk sanitasinya kalian tidak disarankan untuk menyemprot teman-teman. Jadi untuk ya yang boleh disemprot tadi sekitaran apa namanya itu, sekitaran piringan kelapa sawit boleh, tapi usahakan jangan terlalu sering, mungkin setahun maksimal 3 kali ya, setahun 3 kali atau 4 bulan sekali silahkan lakukan penyemprotan. Dan kalau saya sarankan pakai racun hijau saja, biar walaupun nanti terjadi kontak dengan daun, tapi itu bisa kita antisipasi dengan menghindarinya. Hati-hati kalau racun kuning, racun sistemik itu bisa diserap oleh kelapa sawit kita, apalagi kelapa sawit kita masih kecil. Jadi kalau untuk lingkungan saya sarankan teman-teman jangan disemprot, silahkan ditebas atau apapun, karena gulma itu juga akan melindungi tanah dari kekeringan, sehingga tanah yang ada di sekitar kebun kita itu menjadi lebih lembab. Karena apa? Sawit kita itu memerlukan banyak air, dan takaran air per batang, per pokok, per hektar saya kurang mengerti ilmunya, maaf saya tidak mengerti hal tersebut, namun memang itu harus dilakukan sehingga humus yang ada di kebun kita masih tetap terjaga, nutrisinya mungkin masih tetap terjaga, dan tidak disarankan untuk menyemprot total kebun kita. Nah, itulah 4 sanitasi yang perlu kita rawat teman-teman. Harus kita rawat 4 sanitasi itu supaya kita mendapatkan atau memiliki kebun yang nyaman di hati. Ketika kita datang di kebun, hasilnya banyak, ketika kita panen lumayan dapat cuan, dan kita akan bahagia dan kita pulang ke rumah dengan keadaan yang sejahtera. Amin. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan sharing di kolom komentar kalau memang ada pendapat lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.